Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup lembaga keuangan bank yang disusun oleh Crisviana Fresta, yaitu saya sendiri dan teman saya Deng Masita. Yang pertama, definisi bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tepatnya pada tanggal 10 November, tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas, yang dikenal dengan istilah funding. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan berbagai strategi agar masyarakat menanamkan dananya dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan lain-lain. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka uang tersebut oleh perbankan diputarkan kembali atau dijual kepada masyarakat yang disebut dengan kredit atau lending. Dan bagi penerima kredit disebut debitur. Yang kedua ada sejarah bank. Nah, asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Pertama kali dikenal kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, yang dimana bank dikenal sebagai meja penukaran uang antar kerajaan. Kegiatan ini sekarang dikenal dengan pedagang valuta atau money change. Kemudian, dalam perkembangan zaman, kegiatan operasional perbankan berkembang menjadi tempat penitipan uang atau simpanan. Kemudian, kegiatan peminjaman uang dan jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Nah, usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Perkembangannya mulai dari daratan Eropa, akhirnya menyebar ke Asia Barat. Seperti Bank Venesia yang terkenal pada 1171. Lalu ada Bank of Chenia dan Bank of Barcelona pada tahun 1320. Sebaliknya, perkembangan perbankan di dataran Inggris baru mulai pada abad ke-16. Namun, karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangannya pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Lalu, sejarah bank di Indonesia. Nah, sejarah bank di Indonesia ini tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda, dan terdapat pula bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa. Seperti contohnya The Javasche NV atau NV, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, The Yokohama Specious Bank, lalu ada Batavia Bank, dan lain-lain. Nah, Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dan ditegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Selanjutnya yaitu Bank Nasional Indonesia Unit 2, yaitu Bank Rakyat Indonesia di bidang rural dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 dan Bank Ekspor Impor di bidang Eksim dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968. Selanjutnya yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI tahun 1946 Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968. Dan selanjutnya ada Bank Mandiri yang merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim pada tahun
1999. Selanjutnya, ada jenis-jenis bank. Nah, dari segi fungsinya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, ada berbagai jenis bank. Yang pertama, bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan lain-lain. Lalu, eh, dipertegaskan kembali atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, lalu ditegaskan kembali untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908, dibagi menjadi dua, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum itu apa? Bank umum itu yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sering disebut bank komersil. Nah, BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, dari segi kepemilikan, jenis bank ada 5. Yang pertama, bank milik pemerintah, seperti BNI, BRI, atau BPD. Yang kedua, yaitu bank milik swasta nasional, seperti BCA, Bank Niaga, dan Bank Muamalat. Lalu yang ketiga, ada bank milik koperasi, seperti Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat, bank milik asing, seperti Deutsche Bank, Bank of America, Citibank, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bank milik campuran, seperti Bank Sakura Swadharma, lalu ada Mitsubishi Buana Bank. Bank campuran ini biasa dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu dari segi status. Ada dua, yaitu bank devisa dan non-devisa. Devisa itu yang bagaimana? Nah, devisa itu bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Sebaliknya, non-devisa itu merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Jadi, transaksi yang dilaksanakan masih dalam batas-batas negara. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis bank dari segi cara menentukan harga, yaitu ada bank dengan prinsip konvensional. Nah, ini menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito, dan produk pinjaman atau kredit. Hal tersebut dikenal dengan sebutan spread based. Tetapi, jika suku bunga simpanan lebih dari suku bunga pinjaman, maka disebut negative spread. Yang terjadi akhir tahun 1998 sampai sepanjang tahun 1999 di Indonesia ya. Jadi selanjutnya ada bank dengan prinsip syariah. Nah, ini memakai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha. Seperti yang pertama ada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Lalu ada pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, dan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Nah, sumber penentuan harga atau pelaksanakan kegiatan bank dengan prinsip syariah, dasar hukumnya adalah
Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bank Syariah sendiri mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu, karena menurut prinsip syariah bunga adalah riba. Lanjut yaitu tentang kegiatan bank. Yang pertama, kegiatan bank umum tentu saja menghimpun dana atau funding, seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Lalu ada menyalurkan dana atau lending, seperti investasi, modal kerja, perdagangan, dan lain-lain. Lalu ada memberikan jasa-jasa lainnya, seperti kirim uang atau transfer, clearing, dan masih banyak lagi. Juga ada menerima setoran-setoran, seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah. Nah, juga ada melayani pembayaran, seperti gaji, pensiun, dividen, dan masih banyak lagi. Dan tidak lupa dengan adanya jasa bermain di dalam pasar modal. Nah, selanjutnya, yaitu ada kegiatan bank perkreditan rakyat yang menghimpun dana hanya dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu menyalurkan dana dalam bentuk investasi, modal kerja, perdagangan, dan beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR, seperti menerima simpanan giro, mengikuti miring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian. Selanjutnya, ada bank campuran dan bank asing. Jadi kegiatannya apa aja? Nah, dalam mencari dana, bank asing dan bank campuran ini membuka simpanan seperti giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Nah, dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja, seperti dalam bidang perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, atau penanaman modal asing, atau kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Nah, untuk khusus jasa-jasa bank lainnya, itu sama seperti layaknya bank umum yang ada di Indonesia. Transfer, miring, inkaso, jual beli valuta asing, dan lain sebagainya. Lalu, ada izin pendirian dan bentuk hukum bank. Nah, bagi perbankan, sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya, jika ingin mendirikan bank atau cabang baru, maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Lalu, persyaratan wajib menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang pertama, ada susunan organisasi dan kepengurusan. Yang kedua, permodalan. Yang ketiga, kepemilikan. Keempat, ada keahlian di bidang perbankan. Dan kelima, ada kelayakan rencana kerja. Bentuk hukumnya, ada bentuk hukum bank umum, seperti perseroan terbatas, koperasi, atau perseroan daerah. Lalu ada bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat, seperti perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kantor cabang penuh, ada kantor cabang pembantu dan juga kantor kas. Untuk kantor pusat, kantor ini tidak melaksanakan kegiatan operasional seperti pada kantor bank lain, tetapi kantor ini mengendalikan jalannya kebijakan kantor pusat terhadap kantor cabang-cabangnya. Selanjutnya ada kantor cabang penuh. Kantor ini memiliki kegiatan yang paling lengkap. Semua kegiatan terdapat di kantor cabang penuh dan langsung membawahi kantor cabang pembantu. Yang ketiga ada kantor cabang pembantu. Seperti namanya, kantor ini hanya melayani beberapa kegiatan saja. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk kantor ini tuh bisa naik jadi kantor cabang penuh ketika kantor ini telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk menjadi kantor cabang penuh. Selanjutnya ada kantor kas. Ini merupakan jenis kantor yang paling kecil
di mana hanya ada kegiatan kasir atau teller saja. Nah, biasanya untuk saat ini sudah banyak yang melayani dengan mobil yang biasa kita sebut dengan kas keliling. Selanjutnya ada penilaian kesehatan bank. Untuk penilaian kesehatan bank sendiri dilakukan dengan membuat laporan rutin atau berkala yang nantinya ditujukan kepada Bank Indonesia pada suatu periode tertentu. Penilaiannya ini menggunakan analisis CAMELS, yaitu capital, asset, manajemen, earning, dan liquidity. Aspek yang pertama ada capital atau modal. Ini dilihat dengan perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang yang minimal perbandingannya itu 8%. Selanjutnya ada aset. Untuk aset dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen ini dilihat dari kualitas sumber daya manusianya dalam bekerja, baik segi pendidikan maupun pengalaman karyawannya. Selanjutnya ada likuiditas. Untuk likuiditas ini, bank dikatakan liquid jika dapat melunasi utang-utang, terutama tabungan, deposito, dan juga giro pada saat ditagih, dalam artian bisa tepat waktu dalam melunasinya, serta dapat melayani permohonan kredit yang layak untuk dibiayai. Selanjutnya ada rentabilitas. Untuk rentabilitas ini dilihat bagaimana ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan laba perusahaan di setiap periodenya. Selanjutnya ada sensitivitas. Untuk sensitivitas ini dilihat dari pertimbangan resiko yang akan dihadapi untuk memperoleh laba sehingga dapat menjamin kesehatan perusahaan. Selanjutnya ada penggabungan usaha bank. Penggabungan usaha bank ini dilakukan agar suatu perusahaan dapat tetap hidup dan berkembang. Penggabungan usaha bank yang sering terjadi di Indonesia yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Untuk merger sendiri menggunakan salah satu bank yang dipilih bersama dengan menggunakan saham-saham dari bank lain tanpa likuidasi. Misal, Bank A melakukan merger dengan Bank B dan disepakati bersama untuk menggunakan nama Bank A. Maka Bank B berubah nama menjadi Bank A. Selanjutnya ada konsolidasi. Untuk konsolidasi ini, penggabungan dua bank atau lebih dengan membuat bank baru tanpa likuidasi. Untuk permisalannya, Bank A dan Bank B bergabung dan melakukan konsolidasi sehingga keduanya sepakat merubah nama perusahaan menjadi Bank C. Jadi, mereka tidak menggunakan nama masing-masing tetapi dengan nama baru yang telah disepakati. Selanjutnya ada akuisisi. Untuk akuisisi sendiri ini pengambil alihan kepemilikan di mana tidak merubah nama perusahaan, hanya mengakuisisi kepemilikannya. Misal, Bank A diakuisisi oleh Bank B, maka Bank A menjadi milik Bank B tapi nama Bank A tetap. Jadi tidak berubah nama, hanya mengubah kepemilikan. Jadi, tujuan suatu bank melakukan penggabungan ini biasanya karena adanya pernyataan tidak sehat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Lalu juga modal yang relatif kecil. Bisa juga karena kurang profesionalnya manajemen perusahaan. Lalu juga ada administrasi yang kurang baik, serta adanya keinginan untuk menguasai pasar. Dan untuk penggabungan usaha bank ini dilakukan atas bisa jadi inisiatif bank yang bersangkutan, bisa juga dari permintaan Bank Indonesia maupun dalam rangka penyihatan bank. Selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan bank. Untuk pembinaan dan pengawasan bank ini dilakukan langsung oleh Bank Indonesia untuk meminimalisir kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan ini dilakukan agar bank yang mengalami kesulitan dan dapat membahayakan keberlangsungan hidupnya dapat diberikan tindakan seperti pemegang saham menambahkan modal, lalu juga penggantian dewan komisaris atau direksi bank yang dilakukan oleh pemegang saham, melakukan merger, konsolidasi, dan lainnya. Namun, apabila berbagai tindakan telah diberikan, tetapi kesulitan bank tidak teratasi juga, maka Bank Indonesia dapat mencabut perizinan usaha bank
dan membubarkan badan hukum bank serta membentuk tim likuidasi. Oleh sebab itu, pembinaan dan pengawasan ini harus terus dilakukan agar bank dapat mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Selanjutnya, ada rahasia bank dan sanksi administratif. Suatu bank itu wajib menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakatnya, karena perbankan mengelola dan bertanggung jawab atas uang masyarakat. Jadi, bank harus menjaga kerahasiaan keuangan nasabah. Apabila terjadi pelanggaran, maka bank akan dikenakan sanksi. Juga kepada siapapun yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Tapi hal itu tidak berlaku untuk kepentingan yang memang dibutuhkan, seperti kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia, kepentingan peradilan dalam perkara pidana atau dalam rangka tukar-menukar informasi bank. Kita misalkan dalam kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Seorang koruptor yang diperiksa akan diperiksa juga bagaimana transaksi dalam banknya. Jadi dari mana saja sumber-sumber yang dia korupsi itu bisa diketahui dari catatan-catatan yang ada di bank seperti itu. Jadi itu diperbolehkan untuk diberitahukan kepada pihak berwajib. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena yang baik datangnya dari Allah, dan yang tidak baik datangnya dari kami. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.